Sekarang. Kayak sini, kayak kamu sih mana ini nanti Jemaat kabar kesuara ya. Shalom warga kerajaan Allah di RGCC Malang. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga kerajaan Allah di RGCC yang sangat antusias untuk hadir beribadah bersama kami. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan warga kerajaan Allah yang sudah hadir baik di ibadah raya maupun roki atau gereja anak. Dalam kesempatan ini kami menghimbau kepada setiap warga kerajaan untuk bisa datang 30 menit sebelum ibadah dimulai supaya mendapatkan posisi tempat duduk yang terbaik dan demi kenyamanan bersama dengan tidak mengganggu jalannya ibadah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Sudah banyak daripada warga kerajaan tahu nama Tuhan Yesus adalah the Lord of the breakthrough. Ya, Tuhan yang menerobos. Kita melihat dalam Yohanes pasal 4. Selama 4 abad, 400 tahun, tidak ada seorang pun orang Yahudi yang pernah melintasi daerah Samaria. Mereka begitu resist. Mereka merasa dirinya paling hebat. Sampai Yesus datang, dia harus melintasi daerah Samaria untuk pergi ke Galilea. Orang lain akan menyeberang sungai Yordan dan melewati itu. Mungkin ada daerah-daerah seperti itu dalam hidup Anda yang harus Anda terobos untuk menjadi pengaruh buat banyak orang. Dan situ dia bertemu dengan seorang wanita yang kita tahu dengan pasal 4 sudah 5 kali menikah, dan yang ke-6 ya sudah harus diskon dan pisah-pisahan. Dia dengan suami orang yang sekarang pun bukan suamimu. Karunia Roh bekerja pada Kristus. Dan yang menarik sekali, bagaimana dampaknya adalah begitu luar biasa. Sementara murid-murid mencari makanan, yang mereka cari cuma apa yang untuk jasmani, Yesus melihat makanan yang lebih hebat. Ada padaku makanan yang kamu tidak kenal, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Itu yang saya cari dalam hidup saya, mencari kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Dan wanita ini ketika dia mendapatkan pewahyuan bahwa Yesus adalah sang Mesias yang mereka tunggu-tunggu, orang Samaria cuma mempercayai 5 kitab yang pertama, dan mereka tidak ada keterangan daripada Nabi Yesaya, Yeremia dan yang lain. Tetapi dia berkata pada orang-orang yang ada di kota itu, yang di kota Samaria, mungkinkah dia itu Kristus? Jadi dia belum yakin sepenuhnya. Sama ketika kita baru bertobat ataupun kita masih bayi rohani, kita belum benar-benar yakin sepenuhnya, tetapi perkataannya itu benar-benar menggoncangkan kota itu. Dan firman Allah berkata, begitu banyak orang yang berpakaian putih-putih, orang Samaria begitu ya, dan turbannya itu ada merahnya begitu. Mereka datang pada Kristus dan menerima Kristus, dan mereka berkata bahwa bukan karena perkataan wanita itu, tapi kami sekarang telah mendengar dan betul-betul yakin bahwa Engkau adalah Mesias, Putra Allah yang kami tunggu-tunggu. Saudara yang kasih Tuhan, kita belajar kehidupan wanita ini dalam sejarah gereja, dan sampai hari ini diperingati setiap 26 Februari, 26 atau 28 Februari setiap tahun oleh gereja-gereja Ortodoks. Wanita Samaria ini yang dulu hidupnya nggak karu-karuannya, mungkin jadi cemoohan orang seluruh kota. Namanya adalah Potini, dan dia diakui sebagai seorang martir bernama Santa Potini. Saya akan bicara nanti dalam selanjutnya tentang apa dampak yang luar biasa. Bukan cuma kotanya dipengaruhi, bukan cuma teman-temannya, tapi lebih jauh daripada itu. Ketika saya melayani Tuhan yang pertama, saya injili ya keluarga saya sendiri. Kemudian teman-teman, kemudian Tuhan memperluas dan makin memperluas, saudaraku, from Yudea, Samaria, Yerusalem first, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan hari ini saudaraku, Rock Ministry sudah sampai ke Merauke ya. Saya pergi ke Merauke Selatan bahkan ya. Kita melihat bagaimana, apakah itu ujung bumi? Tuhan bilang belum, masih ada lagi. Atas Rock Ministry akan dipercayakan Pacific, saudaraku, Pacific Rim. Saya tidak pernah bisa bayangkan, saya belum pernah pergi ke Fiji, saya belum pernah pergi ke Kiribati Island, tetapi Tuhan berkata, the steps of a good man shall be ordered by the Lord. Karena itu kita mau belajar, Kristus adalah penerobos, sang penerobos itu. Dan wanita ini, saudaraku, yang tadinya tidak mau ketemu orang, dia berhadapan dengan mereka dan berkata, dia memberitahu segala sesuatu yang kulakukan. Mungkinkah dia itu Kristus? Bayangkan, mungkin kau saudara tidak tahu banyak, tetapi ketika engkau melangkah, maka keluargamu akan percaya kepada Tuhan Yesus. God bless you, warga kerajaan. Amin. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu, boleh lambaikan tangannya. Amin. Berikan senyum yang terbaik atas teman-teman kanan kirinya. Katakan Tuhan Yesus kita luar biasa dalam kehidupan kita. Apakah dilihat, apakah ada senyum yang terpaksa? Ya. Boleh disalamin kalau melihat ada yang mungkin belum pernah dilihat, yang baru pertama kali hadir, bisa disapa ya. Baik, sebelum kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini, saya selalu mengajak kita untuk bersepakat dan bersatu hati
bahwa apa tujuan kita datang ke tempat ini. Ini adalah suatu pertanyaan yang terus-menerus akan kita pertanyakan dalam hati kita. Setiap kali kita berdoa, setiap kali kita beribadah, kenapa saya datang ke gereja? Kenapa saya berdoa? Apakah tujuannya adalah berakhir pada diri saya sendiri? Kalau saya mengatakan bahwa Tuhan, aku beribadah karenamu, tapi ketika kita datang ke tempat ini, sebenarnya dalam hati kita penuh dengan permintaan, penuh dengan permohonan, penuh dengan segala hal keinginan kita yang mau kita ajukan kepada Tuhan untuk kita minta dan berharap Tuhan mengabulkan itu semua. Bahwa sesungguhnya ibadah kita pusatnya adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu. Maka itu bukan sebuah ibadah yang mengubahkan dan memuliakan Tuhan. Tapi saat ini marilah kita, seperti firman Tuhan katakan, marilah kita tanggalkan semua beban kita. Beban itu apa? Segala hal keinginan kita, segala hal apa yang membebani setiap hati kita, semua keinginan dan semua hal yang ingin kita capai dalam kehidupan kita yang saat ini kita bawa. Mari kita tanggalkan itu semua dan mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan atas apapun yang Tuhan mungkin sudah jawab dalam kehidupan kita, tapi lebih dari itu semua karena Yesus Kristus sudah terlebih dulu memenuhi segala kebutuhan kita melalui dirinya. Bahwa kehidupan kita, keselamatan kita itu jauh melampaui apa yang kita inginkan. Bahwa keindahan kemuliaannya, bahwa kasih dan karunia-Nya itu melebihi dari apa yang kita inginkan. Karena itulah yang sebenarnya kita butuhkan, yang kita nggak sadari. Mari kita menyatukan hati kita saat ini. Biarlah kami menaikkan ucapan syukur kami, Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kami hadapi, Tuhan, kondisi apapun Tuhan dalam kehidupan kami saat ini, kami mau menanggalkan semua keinginan dan beban hati kami, Tuhan Yesus. Dan biarlah kami mengarahkan hati kami dan pikiran kami hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan segala kemuliaan-Nya, kami mengingat segala apa yang sudah Dia perbuat di atas kayu salib. Kasih-Nya tercurah bagi kami semua. Kami dilayakkan, kami ditebus, kami menjadi milik-Nya. Itu semuanya Tuhan, lebih dari cukup bagi kami semua Bapa. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Biarlah pujian kami Tuhan itu hanya karena kemuliaan-Mu atas kami semua. Mari naikkan ucapan syukur.
Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan yang terselam di pikiranmu. Terkudus dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Terselam di pikiranku, tak terukur panjang setia Kamu, panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap tetap Allah. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, katakan betapa dahsyat Kau Tuhan dalam kehidupan kami. Thank you Lord, thank you Lord Jesus. Nyatakan betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku tak terselam
pikiranku tak terbukur yang setiamu, tulus sarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, namanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap sekalipun dunia bergoncang, Kau tetap Allah, Kau tetap, Kau tetap Allahku, Tuhanku, Kau sekalipun dunia bergoncang, biarlah kami mampu mengatakan Kau tetap Allahku, Kau tetap Tuhanku, Kau tetap Rajaku, Kau segalanya. Mari sembah Dia lebih lagi. Ku sembah Kau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah, Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Engkau Tuhan, hanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan Kau tetap Allah,
tetap Allah. Yesus, beri kemuliaan, beri sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Bahwa apapun yang terjadi Tuhan, Kau tak tergoyahkan, Kau tetap menjadi Allah bagi kami semua. Dan kami siap, ada teman-teman yang siap memuji dan menyembah Dia. Katakan, amin. Haleluya. Bumi boleh bergoncang, tapi Allah kita, Allah yang tidak pernah bergoncang. Mari kita mengucap syukur kepada Dia semua, amin. Come on. Dia belum tak percaya lagi. Dia langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingat janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi katakan, biar bumi akan berlalu, biar belum tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingat janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, shalala, aku cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Sekali lagi katakan, shalala, aku cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Tepuk tangan lebih kencang lagi kan. Bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku apa? Tak pernah ingat janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. One more time say, aku cinta Yesus. Saya mau dengar jemaat saja ya. Lebih kencang lagi katakan shalala. Lagi shalala. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. More. Sebab kasih Allah tak berkesudahan dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya sudah dibuktikan melalui Yesus Kristus Tuhan di atas kayu salib. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru
setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Come on! Dengan sukacitaku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi katakan, oh, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, dengan tingkat pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Boleh tepuk tangan di atas kepala. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Adik-adik Rocky boleh maju ke depan. Yang gak kalah hebohnya ini, kita mau berdoa untuk gereja anak kita. Rocky! Video semuanya. Let's go! Wow, member kita bertambah lagi, luar biasa. Oke, mari Bapak Ibu, kita arahkan kita memberkati adik-adik, anak-anak kita di tempat ini untuk mereka boleh beribadah. Kami mengucap syukur atas berkat anugerah-Mu Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami di hadapan-Mu. Ini adalah anak-anak yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong mereka untuk mengerti kebenaran firman-Mu, mengenal kebenaran Injil-Mu, dan kuasa-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Memberkati juga setiap guru-guru yang pada saat ini, kakak-kakak yang akan memberitakan firman-Mu. Biarkanlah Kau penuhi mereka dengan hati-Mu, dengan Roh-Mu, sehingga setiap firman yang diperkatakan itu adalah kehendak Tuhan yang ingin dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati mereka dengan roh
murid yang taat setia dan penuh dengan hikmat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan perantara Roh Kudus, haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom warga kerajaan, sudah saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening gereja maupun melalui scan QR di aplikasi yang telah tersedia. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan secara cash, dapat mengambil amplop persembahan yang tersedia di meja asar. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita memberi bukan karena kita ingin diberkati, namun karena kita sudah diberkati. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Kami boleh bersyukur Tuhan karena kasih karunia dan damai sejahtera-Mu kami ada di sini. Terima kasih Bapa karena kami hari ini bisa diberikan kembali untuk memberikan persembahan. Kami tahu persembahan yang kami berikan ini bukanlah bentuk dari validasi diri, namun sebagai bentuk kami ucapan syukur kepada Engkau yang telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal bagi kami. Terima kasih Bapa, kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
di balik salibmu. Aku nyatakan kebenaran darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Aku nyatakan kebenaran darimu, kekuatanku, harapanku hanya Kristus. Kemenanganku, harapanku hanya Yesus Tuhanku. Hanya di dalam-Mu, hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kuasa salibnya sempurna untukku, sempurna dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus Mari teduhkan hati kita, Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita datang kepadanya dengan penuh kerinduan, penuh kesungguhan hati, di dalam mata rohani kita tertuju kepadanya. Mari kita mengoreksi setiap hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menggemburkan hati kita, sehingga hati kita menjadi tanah hati yang baik, sehingga setiap firman Tuhan yang ditaburkan tidak kembali dengan sia-sia, tapi justru menghasilkan buah dan buahnya lebat. Dan biarlah Roh Kudus, Engkau menolong kami, Engkau yang mengingatkan kami apa yang masih harus kami luruskan, apa yang masih kami akui, apa yang harus kami masih bertobat di hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini. Biarlah Engkau mengingatkan kami, ampuni kami segala kesalahan dosa kami sepanjang minggu ini. Mungkin beberapa waktu sebelum kami datang kemarin Tuhan, ampuni kami kalau kami melakukan dosa, pikiran, perbuatan, perasaan kami. Tuhan, kuduskan setiap kami, menyucikan setiap hati kami. Harapan kami hanya Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Layakkan kami, sucikan kami, kuduskan kami, supaya kami bisa menerima firman dari Allah.
Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat hari ini, hari yang Kau jadikan buat kami semuanya. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yes, puji Tuhan. Ya, haleluya. Apa kabar semuanya? Ya, Tuhan ya. Nah, tadi kan nyanyi lagu itu ya, nyanyi lagu biar bumi akan berlalu. Kalau saya lagu diganti dengan Injil, biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berjalan, biar akan semua yang dimakannya pasti akan digenapi. Menurut saudara, itu bisa kemarin teman-teman. Semua yang dimakannya, aku percaya Tuhan. Aku belum dapat kerjaan, pasti dapat kerjaan sebenarnya. Aku belum dapat promosi, betul nggak gitu ya? Semua yang dimakannya pasti nanti digenapi. Aku belum dapat jodoh, aku pasti dapat jodoh. Nah, dulu kita berpikir seperti itu, betul ya? Kalau saudara cek lagi, nah inilah gunanya belajar teologi sehingga kita punya cara berpikir itu logisnya itu mulai jalan juga, bukan sekedar perasaan, tapi juga mulai juga. Nah kalau saudara bumi berlalu matahari tidak bersinar, saudara butuh apa? Jodoh. Nah itu kan saya ini butuh apa ya gitu ya? Bumi berlalu, langit untung, matahari tidak bersinar, bulannya juga nggak bersinar lagi. Saudara butuh apa? Saudara butuh juru selamat. Dan dia menepati janjinya, ya. Apa yang dia pilih, apa yang dikasih anugerah, apa yang dia tebus, pasti akan digenapi. Pasti saudara serupa seperti Kristus. Itu janji. Pasti digenapi, benar nggak? Iya kan? Kalau dulu pasti digenapi, pasti. Ya ternyata kecewa. Ya, cuma sekedar kecewa, kunci ya. Kunci malah. Oke, nah hari ini kita akan ada hubungannya dengan apa yang saya baru sampaikan ini. Ya, kebutuhan besar dalam pemerintahan dalam seri pemerintahan apa kebutuhan besar dalam pemerintahan. Kita langsung saja kita akan baca firman Tuhan dari pasal 1 sampai pasal 12. Saya akan baca bersama-sama pria yang bagian gajul dan perempuan bagian yang genap, ya perempuan yang genap itu, ya pria seorang diri, bapak wanita jadi genap. Genap apa artinya genap? Generasi anak-anak. Ada jawabannya. Ya, oke. Nah kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang, laki-laki merasa laki-laki ya. 1, 2, 3. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang ke Kapernaum, tersebar kabar bahwa ia ada di rumah. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tapi mereka membawanya padanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga beberapa mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, sebab yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri. Tapi Yesus sudah mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosa sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu,
bangunlah, angkatlah tilammu dan tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan hari berdoa kepada itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah karena yang begini berdoa. Mantap. Yes. Demikian firman Tuhan bagi mereka yang membaca, merenungkan, menyimpan di dalam hati dan melakukannya serta membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, firman Tuhan hari ini kita akan belajar adalah tentang bagaimana kita bisa mengerti kebutuhan tersisa dalam hati kita. Dan itu adalah salah satu faktor yang penting dalam waktu kita memulihkan. Nah, hari ini saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Pemberian terbaik apa, ya, yang pernah Bapak Ibu Saudara beri dalam bentuk kado, ya kan, pemberian. Pasti ada ya, pengalaman seperti itu pasti ada. Wah, kok pas ya, untuk kehidupan yang saya itu kehidupan yang pas-pas, ya. Pas butuh, pas dapat, pas butuh, pas dapat, ya. Kehidupan yang pas-pasan, bukan yang berlebih, yang pas saja ya. Pas butuh, dapat. Nah, pemberian terbaik apa yang saudara pernah terima? Nah, jika kita berpikir bahwa kebutuhan terbesar kita itu adalah pengakuan, penerimaan, maka pemberian terbaik adalah apapun yang dapat menjamin kita untuk diakui dan artinya ini, pemberian terbaik selalu berkaitan dengan kebutuhan yang kita rasakan. Itu poinnya. Pemberian terbaik selalu berkaitan dengan kebutuhan yang kita rasakan. Jika kita berpikir kesuksesan itu adalah pemberian yang terbaik, maka kita akan berupaya dengan segala cara supaya kita selalu tetap sukses. Karena bagi kita pemberian yang terbaik adalah sukses. Seperti tadi lagunya lagi saya sebelumnya. Apa kebutuhan yang terbaik bagi saudara? Saudara pernah terima? Misalnya saya butuh HP, ya. Tapi ada yang mau saya kado itu mungkin apa misalnya laptop, lebih enak lagi. Ya maksudnya mungkin saya butuh HP, tapi nanti saya dikasih yang lain yang bukan HP. Padahal saya butuh lagi butuh HP. Ya mungkin itu pemberian terbaik. Saya dikasih kafe maker, bikin tempat bikin kopi. Wah saya juga suka kopi. Tapi apakah itu pemberian terbaik? Enggak baik ya. Kenapa? Karena tidak sesuai apa yang saya butuhkan. Nah, ini sangat kontradiktif. Kontradiktif itu artinya sangat bertentangan dengan definisi kita. Injil memberitahu kita bahwa kita memiliki sebuah kebutuhan yang bahkan kita sendiri kita tidak sadar. Ya. Dan kebutuhan ini adalah kebutuhan terbesar kita. Sampai kebutuhan ini terpenuhi, semua pemberian lainnya tidak akan menjadi berguna buat kita. Melalui Injil Yesus Kristus yang sudah mati, yang sudah bangkit bagi kita untuk memberikan pemberian terbaik, itu kita terima melalui Yesus. Nah, firman Tuhan hari ini, periode hari ini mengungkapkan sebuah kebutuhan yang terbesar yang akan menjadi periode pertama misi manusia dalam muka bumi ini. Waktu dalam dunia. Jadi Tuhan kemarin sudah menyampaikan. Ini tadi saya belum mencet. Oke. Nah, jadi Tuhan kemarin menyampaikan ini. Karena manusia sudah berdarah bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah ini misi Tuhan Yesus. Misi besarnya adalah memenuhi sebuah kebutuhan besar. Apa? Menjadi tebusan bagi banyak orang. Manusia tidak bisa menebus dunia. Tuhan Yesus melakukan. Nah ini kabar Injil. Prioritas Tuhan Yesus seringkali berbeda dengan prioritas kita. Kita cenderung lebih fokus pada apa yang kita butuhkan sekarang. Kebutuhan yang kebutuhan itu bahasa Indonesia. Kebutuhan sekarang, aku butuh sekarang, penuhi sekarang, Tuhan tolong. Ya aku kasih waktu 1 bulan, 3 bulan. Tolong, aku butuh ini, aku berdoa. Kalau Tuhan akan tolong, maka aku lohak. Aku lohak itu di tempat yang lain. Tetapi Tuhan Yesus selalu mengutamakan hal yang kekal daripada yang sementara. Kita selalu mengutamakan yang sementara. Hari ini Tuhan, tolong kalau bisa cepat dalam perbuatan. Tapi Tuhan lebih memfokuskan kepada hal yang sifatnya kekal, yang tidak sementara. Demikian juga dalam perbuatan. Hal terutama fokus lebih di gereja, bukan perbuatan. Itu hal yang sekunder. Yang utama adalah Yesus Kristus
dan misi. Siapa dan apa yang Yesus katakan dan lakukan, itulah pemerintahan yang seharusnya menjadi gairah sukacita dan negara. Siapa yang menjadi pusat bukan pemerintahan? Yesusnya itu, Tuhan Yesusnya, juru selamat itulah yang menjadi pusatnya. Pemerintahannya sendiri itu saya kira. Kapan pemerintahan menjadi hanya bentuk, hanya program ketika kita menginginkan Tuhan Yesus di dalam fokus pemerintahan kita. Tuhan Yesus yang menjadi dalam proses pemerintahan. Pemerintahan itu adalah sebuah proses memandu hasrat setiap orang, hasrat kebutuhan hati kita kepada kebutuhan yang besar. Kebutuhan besar. Pemerintahan bukan tentang menjadi versi terbaik kita. Ya, kalau pemerintahan maksudnya itu ya kita belajar sama Tuhan Yesus, kita bisa belajar dari banyak orang. Tetapi menyadari versi terburuk kita yang terbayangkan sebelumnya. Wih, ternyata aku jahat ya. Ternyata aku sombong. Ternyata aku banyak dosa-dosa yang orang lain tak tahu. Kita melayani di depan sedikit, semua terlihat lain. Di mana kita miskin, lemah, tak berdaya dan membutuhkan juru selamat. Ini pemerintahan. Dan pemerintahan selalu disebut dengan hasrat terbesar kita, kebutuhan terbesar kita. Nah, kalau kita akan membaca ini yang pertama itu terhubung. Ya, kayak dari lagunya nyanyi dikit nyanyi dikit. Ya, terus habis itu yang kedua terbesar. Ya, yang ketiga yang terpenuhi. Belum ada yang lagu juga yang terpenuhi. Ya, oke, yang pertama terhubung. Saudara usah baca, saya sudah baca sama. Yang pertama terhubung. Nah, ayat ini menceritakan tentang teks ini menceritakan tentang bagaimana Yesus memulai pelayanannya. Ini adalah bagaimana Markus 2 sampai pasal 3. Ini merupakan satu rangkaian peristiwa yang terdiri dari 5 pertentangan antara Yesus bersama orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama Yahudi, orang-orang Farisi di Galilea. Jadi ada 5 rangkaian peristiwa kejadian yang sama. Jadi Yesus itu ditentang. Dan ada 5 sequel yang berikutnya, 5 peristiwa lagi kan, chapter yang berikutnya, itu di pasal 11, pasal 12. Jadi Yesus ini begini. Dan yang menentang itu orang-orang yang sama, ahli-ahli Taurat, tokoh-tokoh agama. Nah, kenapa kok terjadi benturan seperti itu? Nah, selama kita tahu, Tuhan Yesus banyak mengajar di rumah. Perhatikan, Yesus mengajar. Yang jadi utamanya bukan menyembuhkan orang, Yesus mengajar. Jadi kalau kita nggak suka mengajar, ya ngomong sendiri lah, bukan mengajar. Tuhan Yesus mengajar di rumah Tuhan dengan penuh otoritas. Itu yang membuat Tuhan Yesus berbeda dengan ahli Taurat, orang Farisi. Ya, itu berbeda. Dan ditegaskan lagi Tuhan Yesus itu masih mengajar, tetapi banyak terjadi mujizat mendukung pengajarannya itu. Ini baru setelah ini ya. Tuhan Yesus ini efeknya setelah dia menyampaikan Injil terjadi mujizat. Ada kuasa yang dinyatakan di situ. Orang berjalan, orang susah sembuh itu bisa sembuhnya. Bahkan mertuanya Petrus pun sakit demam juga Yesus sembuhkan. Ya. Itu luar biasa. Dan ketika Yesus melakukan ini, nanti di akhir Markus pasal 1, Yesus meninggalkan Kapernaum. Dampaknya pengaruh ini tidak boleh cuma di Kapernaum. Yesus pergi ke kota-kota sekitarnya. Untuk apa? Berjalan-jalan? Enggak, untuk mengabarkan Injil. Nah, kita sudah belajar bahwa fokus utama Yesus itu adalah mengabarkan Injil. Ya. Ini adalah misi utama Yesus. Kalau saudara baca Markus 1:38 dikatakan, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya mereka di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah ada. Jelas. Yesus datang untuk memberitakan Injil, untuk menjadi Yesus dengan baik. Misinya jelas, clear, sekelas kristal. Ya. Setelah beberapa hari dari itu, saya cerita dulu. Tuhan Yesus kembali ke Kapernaum, nginep di rumahnya Petrus. Ya, ada mertuanya yang akan di pasar ya. Beberapa orang itu rumahnya Petrus. Nah, kita mau kembalinya Tuhan Yesus ke Kapernaum ini. Dari Kapernaum keliling kota sekitar Kapernaum, bikin mujizat luar biasa terjadi di situ, balik lagi ke Kapernaum. Viral lah. Tuhan Yesus datang ke Kapernaum.
Banyak orang datang ke rumahnya Petrus sampai gak ada tempat untuk orang lain bisa masuk lagi, pun macet. Itu yang terjadi. Supaya saudara tahu. Nah, kalau kita pelajari hari ini, rumahnya Petrus, saya tidak tahu Yesus apa, tapi yang jelas seluruh kota mungkin dari begitu. Dan ini kan yang bikin mujizat, ini yang saya dengar ceritanya bikin mujizat, ini luar biasa loh. Orang kumpul pada semua di situ. Nah, pelajaran kita bisa dari gerombolan orang yang di situ. Tidak semua orang yang ada di sana punya alasan yang betul ya. Beberapa di sana karena mungkin mereka ingin sikat, ya memang. Atau karena cuma sekedar umum, ya. Atau ganggu kemudian ada pasti sekarang juga pergi ke sana. Atau juga sekali wartawan, berita apa itu ya? Sekali wartawan yang orang bersih. Wah, untuk kota Kapernaum. Dia datang ke situ dan cari cerita. Banyak hal motivasi dari situ. Nah, penulis Markus tidak pernah mengasosiasikan orang banyak berkumpul di dekat Yesus sebagai orang percaya. Tidak pernah. Ya, tidak pernah menggambarkan orang banyak seperti ya, digambarkan sebagai orang percaya bertobat kepada Tuhan Yesus. Nah, ini maksudnya bahwa berkumpulnya orang-orang sesuatu di sekeliling kita. Kadang-kadang bisa tidak konek, nggak terhubung. Mereka nggak percaya dan tidak beriman kepada Tuhan. Mereka ingin Yesus melakukan sesuatu dalam mereka, tetapi mereka nggak ingin menginginkan Yesus. Ya. Dan yang pertama ini yang saya mau buktikan tersebut. Nah, tidak membuktikan apa-apa juga kalau Bapak Yesus sudah datang hari ini di tempat ini. Ya, bahwa saudara orang beriman seperti gerombolan orang ingin melihat apa yang bisa Yesus lakukan, ingin melihat apa yang bisa Yesus kerjakan dalam dirinya, tapi tidak pernah terhubung, terkoneksi, bertobat, beriman kepada Yesus. Kerumunan orang di dekat Yesus, Tuhan Yesus, tidak berarti bahwa mereka beriman kepada Tuhan Yesus. Sangat mungkin untuk tertarik, kagum, menyukai Tuhan Yesus, tetapi tidak pernah beriman kepada Tuhan Yesus. Apakah saudara dan saya termasuk golongan seperti ini? Sangat tertarik, kagum, menyukai Tuhan Yesus, tetapi tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Bisa jadi, aku dan istri karena ada ujian, sekarang pergi makan sama temanku, jadinya di tempat ini macam-macam kita punya motivasi. Ya, apalagi sekarang kondisinya yang saingan. Ya, ada besok ada besok lebih. Ini banyak yang baca. Udah kita tempat ini kenapa? Korbannya ini. Korbannya luar biasa. Hamba Tuhan ini. Ini Tuhan Yesus banyak. Nah, apa motivasi dia datang ke tempat ini? Kenapa dia beribadah? Mereka menginginkan sesuatu dari Yesus, tetapi tidak cukup menginginkan Yesus secara pribadi. Nah, apa yang Yesus lakukan di tengah-tengah kerumunan yang tidak punya motivasi banyak, yang salah motivasinya? Yesus memberikan Injil kepada mereka. Yesus tetap memberitakan Injil. Inilah yang selalu menjadi prioritas utama Tuhan Yesus. Ada banyak orang berkumpul di sana karena mereka menginginkan sesuatu dari Yesus. Tapi Yesus tetap kepada rencana mereka harus mendengar Injil kerajaan. Mereka memiliki kebutuhan yang mereka inginkan, yang perlu Yesus penuhi. Tapi Yesus tetap lurus pada misi. Aku harus mendengarkan Injil kerajaan Allah. Ya, Yesus memprioritaskan. Bagaimana? Jika prioritas Yesus adalah memberitakan Injil pada orang banyak, maka prioritas Injil juga harus memberitakan Injil. Setiap kali kita berkumpul, entah orang itu ngerti Yesus, motivasinya kan berbeda-beda, berkumpul dalam satu tempat ini, khususnya podium ini, beritakan Injil kepada mereka. Apa motivasi mereka? Sementara Yesus memberitakan Injil, ini kejadiannya itu sudah masuk ceritanya ya. Sementara Yesus memberitakan Injil, empat ini datang dari semua orang itu. Di gedung di atas sekarang, di atas, naik ke atas. Atapnya tidak seperti atap rumah di Indonesia. Atap di Timur Tengah itu flat, yang bisa ditutupin dengan pohon-pohonan, lumpur, yang sudah jadi kering dan sebagainya itu, dan itu bisa dibuka. Ya, jadi bisa naik ke atas, flat mereka bisa buka itu dan mereka seperti tadi sebenarnya mereka menggunakan temannya yang sedang duduk. Nah,
Tetapi mereka nggak mungkin bahwa temannya itu yang menunggu itu datang masuk ke rumah Petrus. Nah, rumahnya sudah penuh. Dan lalu mereka punya ide gila. Kita harus naik apa? Bawa temannya ini dan bongkar atapnya dan menurunkan teman mereka yang tetap itu. Ini pas lulus satu orang ini, apalagi Petrus tinggal sama mertuanya itu bisa ribut nih ya, perang dunia yang ketujuh mungkin langsung ya. Nah ini ya ini. Tapi mereka itu sangat luar biasa. Mereka sangat bukan cuma sekedar mereka percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus akan menolong temannya, tapi mereka juga tidak pernah melihat. Nanti saya jelaskan dari mereka. Dan Markus menulis bahwa ketika Yesus melihat pembicaraan kepada 4 orang ini yang luar biasa. Yesus tidak melihat sesuatu yang aneh dari 4 orang ini. Dan memarahi mereka, ngapain kamu dalam hubungan korban? Bayangin lu ya, terus ada abu itu dalam busuk. Ngapain itu? Biar debu, ya kan dibongkar. Atapnya dibuka, ya orang ya. Ada yang ngaji-ngaji. Kalau yang datang bukan itu, wah siapa ya kan? Gak sopan, tapi Yesus tidak seperti itu. Apa yang dikatakan di firman Tuhan? Lalu Yesus melihat iman mereka. Dan tadi Tuhan Yesus ada iman di dalam kumpulan banyak orang ramai. Mereka datang, lalu Yesus ngomong, ini pertama kali karena iman disebut iman. Lalu mereka melihat, lalu Yesus mereka melihat iman mereka. Itu luar biasa. Makanya tadi saya ngomong, sudah kata komunis dengan Tuhan Yesus. Beriman, percaya, bertobat, beriman kepada Tuhan Yesus. Saya sudah bersumpah, berarti saya sudah beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Betul? Ya kan? Perhatikan ini. Ini adalah pertama kali iman. Markus menggambarkan iman tidak hanya sebagai pengetahuan terhadap Tuhan tentang Tuhan Yesus. 4 orang ini sudah sering dengar berita Tuhan Yesus. Tapi itu bukan sekedar juga sampai pengetahuan dia. Ya. Tapi menjadi sebuah kepercayaan, sebuah iman yang aktif terhadap Yesus. 4 orang sahabat ini percaya pada Tuhan Yesus bahwa Yesus bisa melakukan perkara hebat perkara besar. Lalu mereka mulai ajarannya. Yesus ini adalah contoh luar biasa bagi kita. Dan cukup kita cuma koneksi sama Yesus melalui iman. Kita juga harus koneksi sama Nabi Yesus. Pertama koneksi sama Tuhan Yesus. Beriman, percaya, bertobat setiap saat. Bukan cuma sekedar menginginkan apa yang Yesus bisa buat buat kita, tetapi menginginkan Yesus terkoneksi dengan Tuhan Yesus. Yang kedua adalah cuma terkoneksi dengan Tuhan, terkoneksi dengan orang yang membutuhkan. Bawa mereka kepada Tuhan Yesus. Mau di kantor, mau di kampus, di sekolahmu, di rumah, di keluargamu, ada orang-orang yang seperti orang menderita kesakitan. Konekkan diri dengan Yesus. Konekkan ada dari koneksikan diri dengan Yesus. Terlebih dahulu posisi terkoneksi dengan Tuhan Yesus. Saya berdoa ya. Mereka yang percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya yang dapat memenuhi kebutuhan bersama Yesus. Mereka akan melakukan segala cara untuk membawa orang di sekitar mereka kepada Tuhan Yesus. Jadi bukan tujuannya untuk memenuhi tambah lama tambah sepi. Akhirnya membunuh orang lain. Ini tujuannya. Ayo lihat sekelilingmu, lihat ada orang lain yang membutuhkan, ada orang lain yang lumpuh rohaninya, ada orang lain yang membutuhkan Kristus. Koneksikan dengan Kristus. Tapi kita juga harus berkoneksi dulu pada Kristus. Ya. Saya berdoa supaya setiap momen itu menjadi paspor orang-orang yang lost connection, kehilangan koneksi. Lihat sekelilingmu ada kebutuhan, ada yang dapat koneksi, ada yang butuh, ada yang jadilah hotspot gitu. Aku bisa, aku punya sesuatu yang bisa mengkoneksikan. Tapi ini mau sendiri, orang juga, waduh mati punya kok. Tidak ada koneksi, tidak ada koneksi sama Tuhan. Kita memurnikan, tidak bisa kita memberi Injil. Hal ini harus support. Lihat sekeliling, lihat orang sekarang. Bahwa ada Tuhan Yesus. Saya berlayar. Mereka yang percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya yang dapat melindungi hidup bersama. Mereka akan melakukan segala cara untuk membawa orang di sekitar mereka kepada Yesus. Sudah ada ini yang harus kita
4 orang itu saya sebutkan 4. Bukan fantasi tapi faithful. The root of believers. Wah, asik ya namanya. Ada yang bisa namanya ini the root of believers. Ya, karena kita lihat, karenanya mereka disebut orang-orang yang beriman. Yesus melihat iman dalam diri mereka. Nah, kita tidak pernah mengerti tentang bagaimana posisi mereka, orang-orang seperti ini, kualitas imannya sudah diberikan. Kita tidak punya data, kita tidak tahu apa-apa tentang apa yang mereka ingin percaya tentang Yesus, kecuali tindakan mereka. Tindakan mereka menunjukkan iman mereka. Jadi iman berbeda sama dengan perbuatan. Ada 7 ciri iman yang bisa kita lihat dari orang-orang. Pertama, iman mereka penuh. Begitu dia imannya penuh, Yowes mulai saja, kita sudah berusaha, kan? Ya orang ini juga tidak akan juga mungkin sudah berusaha. Ya ada halangan, ya sudah kita sudah berusaha yang baik. Biar segala itu terjadi. Enggak, mereka tetap yakin. Kalau tidak yakin, mereka tidak akan rumahnya lagi itu. Iya, yang kedua, iman mereka itu. Iman mereka itu. Iman mereka itu. Gak gampang goyah, gak gampang situasi sekeliling mereka mau mengalir mereka. Ya, mereka tetap jalan tidak bos. Nggak ada bos. Jalan ini, guys, jalan ayo kita jalan. Pada jalan ini, bagaimana? Ya, yang ini dimaksud sudah selesai. Serahkan pada Tuhan. Tapi kita tidak pernah melakukan sesuatu. Buat teman-teman kita berdoa kepada mereka, tapi juga segala sesuatu ada dan pernah yakin. Ya seorang itu sorong, tidak bisa bertobat, tidak bisa Injil juga sorong. Tetap kabarkan Injil. Teguh, penuh keyakinan. Kreatif, kita punya anak kreatif. Ajar bermain badminton, ya kan? Badminton, ajar main basket. Nama sudah tanyain baru gitu ya. Kalau nama berikutnya yang muncul lagi gimana? Ya kamu masuk mana kira-kira? Puji Tuhan yang kamu bisa bernama kira-kira. Kreatif, ya kreatif. Dia nanya gimana? Dia lihat kanan di sini kan. Bagaimana Tuhan? Iman itu kreatif. Yang keempat, iman itu biasa. Kalau tidak penuh biasa, tidak mungkin dia repot. Kita pikir itu akan mudah. Gimana? Berat. Belum ada Gojek. Ya, kalau merek. Ada dari masuk itu. Ya, berani. Tapi mereka mau penuh biasa. Kelima. Iman mereka penuh corona. Itu justru jelas. Mereka mau dengan sesuatu. Ayo bangkit. Kita akan bawa kepada Tuhan Yesus. Yang berbeda iman itu benar. Orang yang punya sudah punya harapan. Bagus. Kita semangat. Kita ada dalam Yesus. Semangat sekali semua itu. Imannya menyala. Iya, kenapa? Karena imannya. Saya berdoa supaya di bawah saya juga ada menjadi hal seperti itu. Menyala. Iman itu menular yang terakhir. Iman itu semangat. Namanya iman itu semangat. Waktu ini orang mulai dari awal itu semangat. Aku sudah mau aku dipaksa-paksa. Itu waktu nurunin orang itu bukan malah sembuh nanti gitu Tuhan Yesus. Malah lepas. Ayo tarik. Oh, satu sudah ya kita sama-sama kan. Coba harus sama. Baru enggak kalau sudah ada yang jadi jelung juga ya lebih parah lagi. Bukan cuma kakinya ya, bisa sama. Nah, ini yang iman kita harus aktif. Saya kembali lagi pertanyaan refleksi. Apakah kita benar-benar terkoneksi Tuhan Yesus? Beriman, bertobat, mengarahkan hati kita kepadanya. Yang kedua, apakah kita sudah terkoneksi dengan orang-orang sekitar kita? Baik yang baik dengan gereja Allah, juga orang-orang yang berbeda. Terkoneksi, terhubung. Terus ketika Yesus melihat iman mereka berkata kepada orang, hai anak, dosa-dosa sudah. Poli of ini orang banyak.
Yang dibutuhkan pria ini bukanlah pengampunan dosa Tuhan Yesus, sama seperti kita waktu itu waktu hari Yesus. Yang dibutuhkan orang ini adalah sembuh, mujizat terjadi, kakinya sembuh dan bisa berjalan. Kok malah justru dosa telah mengampuni, ada dosa-dosa telah gak ada Tuhan Yesus. Tapi dari poin ini Tuhan Yesus seperti itu. Tuhan Yesus ngomong sama murid-murid dari orang yang dari sekitar itu seperti itu. Kamu kira kalian ini tahu kebutuhan besar dalam hidup ini. Kalian pikir kalian paling tahu. Kalian pikir kalian tahu masalah utama dalam hidup orang ini. Pada kenyataannya kalian tidak tahu. Ya, dalam melihat orang ini menderita. Tuhan Yesus peduli dalam melihat bahwa orang ini terluka, dia tahu. Dan apa akan melakukan sesuatu tentang hal itu. Tetapi kalian perlu menyadari bahwa masalah utama dalam hidup orang ini bukanlah lingkungan. Beda kan poin ini. Masalah utama orang ini adalah bahwa orang ini adalah orang berdosa. Dan yang orang ini paling butuhkan bukanlah sesuatu, melainkan pengampunan dosa. Ini sangat berharga. Beda kan? Kalau kita tapi Yesus ngomong, kamu memangnya tahu kebutuhan pasangan diri itu bukan sembuh. Dosa yang sudah diampuni. Dosa yang sudah diampuni. Pengampunan dosa. Yesus melihat melampaui kebutuhan mendesak orang lumpuh tersebut. Yesus membawa kebutuhan orang ini pada kebutuhan yang terbesar. Yesus ingin memberikan orang ini pemberian terbaik yang bahkan dia sendiri tidak tahu bahwa dia membutuhkan itu. Nah, kalau bilang kamu tahu apa yang kamu minta? Yes, aku tahu. Aku berdua sedangkan hal apa? Aku bisa pasti meminum cara yang akan minum. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Ya, ini masih benar. Kadang-kadang kita tidak tahu tujuan kita apa. Kita main di aku butuh ini, orang butuh ini, orang butuh sesuatu Tuhan. Yesus memberikan pemberian yang terbaik. Karena dia tahu kebutuhan besar dari orang ini. Pria ini mungkin berpikir, pernah berpikir sama seperti kita. Jika saja Tuhan, ya dia di rumahnya sendiri, jika saja bisa berjalan lagi, wah kayaknya enak ya. Aku bisa kuliah, aku bisa kerja, aku bisa masa hidup adalah senang, hidup adalah bahagia. Aku sangat. Aku akan menjadi orang yang lebih baik lagi tentunya daripada hidup lumpuh. Dan saudara, Tuhan Yesus mengatakan kepadanya bahwa dia salah. Tuhan Yesus berkata, jika kamu hanya menyembuhkan kamu mungkin akan sangat bahagia. Tetapi setelah itu kamu akan tidak bahagia lagi. Kamu akan hancur lagi. Ada lagi yang akan hancur kamu. Putus pacar, hancur. Ya, kerjaan hancur. Akan ada banyak hal di dunia yang sudah dalam dosa ini yang akan membuat kita hancur dan tidak bahagia. Karena akar permasalahanmu bukan namanya hidup, tetapi dosamu. Itu yang Tuhan Yesus mau berikan kepada orang dan mau juga saudara kita. Yesus mengatakan hal yang sama kepada kita semua. Yesus berkata kepada kita bahwa jika kita datang kepada Tuhan Yesus hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik kita tidak melihat cukup dalam kebutuhan kita yang sebenarnya. Jika kita melihat kepada Yesus hanya untuk menjawab kebutuhan mendesak kita cuma melihat kebutuhan kita dari permukaan. Saudara pasti tidak punya kebutuhan. Kita sedang kepada Yesus dan berkata, Tuhan Yesus, jika segera Engkau memberikan pekerjaan, jika segera Engkau membuat kebutuhan, seperti orang muda lagi, jika saja Engkau memberikan di tempat kerja dan promosi lain nanti kesaksian di situ. Jika saja Engkau membawa aku ke sekolah ini yang kenal manusia yang kenal ini Tuhan, aku pasti senang Tuhan, aku juga akan bersaksi. Jika saja Engkau mengubah orang tua aku yang cerewet yang jahat yang bertanggung jawab bertobat di Tuhan, aku pasti jadi anak yang paling bahagia. Jika saja Engkau mengubah suamiku Tuhan, aku pasti bahagia. Jika saja Engkau mengubah istriku Tuhan,
Aku pasti bahagia. Jika saja Engkau memberi pasangan hidup Tuhan, aku pasti bahagia. Jika saja Tuhan aku bisa putus dari orang ini Tuhan, aku juga pasti bahagia. Dikasih pasangan hidup repot dan dikasih repot. Jika saja Engkau memberkati anakku Tuhan, jika saja, sama seperti orang jika saja. Tuhan Yesus berkata, jika aku memberikan apa yang kau minta, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jika aku memberikan kamu kesembuhan, kamu akan sakit. Jika aku memberikan kamu terobosan finansial, lalu apa selanjutnya? Kamu tidak akan bahagia. Kamu akan menggunakan uang itu untuk menghibur dirimu sendiri. Dan Yesus menang. Tetapi setelah kamu sendiri, kamu akan susah lagi. Kamu akan berjalan lagi. Masalah terbesar kita semua bahwa kita membangun diri kita sendiri atas sesuatu yang lain selain Kristus. Sampai kita memiliki Kristus, kita tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan kita. Sampai benar-benar kita terhubung dengan Kristus, kita akan pernah benar-benar masalah terbesar kita. Itulah mengapa pemberian terbaik yang bisa diberikan kepada kita bukanlah memberikan apa yang kita pikir kita butuh, tetapi pemberian terbaik yang Yesus berikan kepada kita mengubah apa yang paling diinginkan hati kita. Karena itulah akar dari semua masalah. Ya. Tuhan bisa disimpan, Tuhan bisa bikin kita ramah, Tuhan bisa kasih jodoh, Tuhan bisa rubah suami kita, istri kita. Tapi itu bukan kebutuhan terbesar. Kebutuhan terbesar adalah hasrat hati kita yang melenceng dari Tuhan. Pengakuan dalam sesuatu yang dilakukan Yesus. Pengakuan memenuhi kebutuhan terbesar dan dengan harga yang itu membawa terbesar dan hasil yang abadi. Itu yang lebih terang. Tiga. Dan hanya Yesus saja bisa berfirman. Siapa engkau? Yang lalu waktu itu Allah adalah ahli khusus. Mereka sangat mengerti. Mereka telah mendengar tentang seorang pembuat Yesus. Mereka ingin tahu ini tangannya orang pembuat yang berbeda dari kita. Mereka datang di sini, mereka lihat dan mereka ingin mencari kesalahan Yesus. Dan mereka mencari kesalahan Tuhan Yesus. Apa kesalahan? Mereka mengira Yesus karena dosa. Tunggu. Kamu kurang korban dari yang jauh padahal dari yang jauh naik ke lelah. Dosa tidak boleh. Kenapa? Karena percayaan ini hanya Yahweh yang bisa menyelamatkan Yesus. Bahkan Mesias itu karena ini siapa orang ini? Kok datang mengampuni dosa? Jadi saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara tempat ini. Dosa tidak diampuni hanya oleh orang yang terkenal langsung dari dapat dosa. Siapa yang terkenal langsung dari dapat dosa? Allah. Allah yang berhak mengampuni. Jadi mereka salah. Jadi kalau saya berdosa kepada Alek, ya, tetapi membutuhkan pengampun dari diri itu tidak tentu. Kenapa Allah apa bunuh gue? Tidak bisa kayak gitu kan? Jadi Tuhan yang paling merugikan. Orang yang paling tersinggung. Lah, Tuhan yang berhak mengampuni. Betul. Tapi itu tidak terjadi. Kini sih. Yang terjadi di bagian pertama terhadap engkau Daud ini kasusnya terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau lakukan supaya ternyata engkau adil dan putusan bersih dalam penghukuman kepada siapa Daud berdosa orang-orang di sekitar istri orang yang diambil istri siapa istri Uria kan terus rakyatnya pemimpin juga kerajaan dan sebagainya banyak orang yang diinginkan. Dia tidak diinginkan tetapi waktu dia mau sama Tuhan kepada kamu saja aku berdosa. Jelas. Setiap perbuatan dosa adalah dilakukan terhadap Allah dan hanya Allah yang berhak mengampuni dosa. Jadi bagi Yesus untuk mengampuni dosa berarti dia mengatakan bahwa dia yang menderita karena dosa. Dan para ahli Taurat sangat marah karena mereka memahami dan apa yang dosa terjadi sekarang dengan mengampuni dosa sekarang bahwa dia adalah Tuhan.
Hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Dan orang itu. Ya. Tetapi meskipun orang ini benar-benar juga salah pada waktu yang sama, kenapa bisa gitu? Mereka berpikir bahwa adalah penghujatan bagi Yesus untuk mengampuni dosa. Itu benar. Tapi mereka lupa hukuman untuk penghujatan adalah kematian. Itu benar. Merupakan penghujatan bagi manusia biasa untuk mengampuni dosa. Nah, ini yang salah. Tetapi yang tidak mereka sadari adalah bahwa Yesus bukan manusia biasa. Yesus adalah Allah yang mengambil wujud manusia. Jadi kita hanya punya dua pilihan dalam proses kasus. Yesus itu menghujat Allah atau Yesus benar-benar Allah. Ya, logikanya kayak gitu. Nah. Dan ini luar biasa. Itu luar biasa. Kalau itu luar biasa. Ya. Lalu tetapi Yesus benar-benar Allah. Mereka tidak ngomong. Lalu Yesus menerangkan dalam hati mereka apa yang mereka katakan dalam hatinya. Ini juga membuktikan bahwa Yesus itu benar. Jadi orang Yahudi kaget, loh tahu. Tetapi Yesus sudah mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan kepada orang ini dosa-dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah anak tinggalmu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa anak manusia kuasa mengampuni dosa sendiri. Berkatalah kepada orang Yahudi, kepadamu berkata, bangunlah, angkatlah tikarmu dan pulanglah ke rumahmu. Yesus menjawab pertanyaan di hati mereka yang percaya. Orang-orang ini keren. Ini adalah petunjuk yang lain tentang keinginan Yesus. Bisa tahu ya? Padahal itu ngomongnya dalam hati. Dia berusaha Allah. Yesus tahu apa yang ada di dalam hati orang-orang ini. Kemudian Yesus mengajukan pertanyaan yang sangat mendalam kepada mereka. Ini pertanyaan buat kita ya. Manakah yang lebih mudah untuk mengatakan kepada orang Yahudi bahwa dosanya telah diampuni, atau mengatakan kepadanya untuk Tuhan dan berjalan? Menurut saudara, mudah yang mana? Bangun berjalan atau dosamu diampuni? Dosamu sudah diampuni. Kenapa kayak gitu? Karena tidak kelihatan kan? Dosamu sudah diampuni atau anak. Efeknya apa? Kalau saya ngomong dosamu sudah diampuni. Wah, saudara, tapi kalau ada orang tunggu di sini, terus saya mau lu makin berjalan, itu jadi benar benar berbahasa apa sih? Mau berdoa yang kurang, dia murahnya kurang. Udah apa? Ini makanya ini kenapa disebut lebih baik ngomong dosa sendiri daripada bangkit dan berjalan. Dan Yesus juga tidak jelas dosa telah diampuni itu. Nah, saya akan saudara beberapa menit saya kasih logika Yesus berbeda. Logika Yesus. Kita tahu bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Betul ya? Hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Dan kita juga tahu hanya Allah yang dapat membuat orang lumpuh berjalan. Dua-duanya betul. Ya betul ya. Ini logikanya logis. Jangan. Jika Yesus dapat berkata kepada orang lumpuh, bangun dan berjalanlah. Dan itu terjadi, maka itu aman bagi Yesus untuk mengatakan bahwa Yesus juga sanggup mengampuni dosa. Dan itu juga terjadi. Jadi ini serba salah bagi orang Farisi. Aduh, Yesus bisa melakukan itu semua. Jika Tuhan Yesus memiliki otoritas Allah untuk melakukan apa yang dapat kita lihat dengan mata kita. Kita dapat percaya bahwa Yesus juga memiliki otoritas Allah untuk melakukan apa yang tidak dapat kita lihat dengan mata kita, yaitu pengampunan dosa. Yesus bisa menyembuhkan orang lumpuh, tidak saja. Tapi kita juga bisa percaya bahwa Yesus bisa mengampuni dosa kita yang kita lihat. Itu logikanya Yesus. Dan untuk menunjukkan bahwa dia memiliki otoritas di bumi untuk mengampuni dosa, Yesus berkata kepada orang lumpuh. Dan ini terjadi. Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempatmu dan pulanglah. Ya, baru setelah itu orang yang begini belum pernah kita lihat. Ahli Taurat mengajukan pertanyaan, siapa yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Yesus menjawab, aku bisa. Ini keren. Siapa yang bisa? Gak ada yang boleh mengampuni. Tapi Yesus, aku bisa.
Dengan mengumumkan Yesus mau menunjukkan otoritasnya pada kami semua, bahwa Dia sanggup melakukan apa yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Jika hanya Allah yang dapat mengampuni dosa dan membuat orang lumpuh berjalan, maka Yesus pastilah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Yesus memberikan bukti yang tidak bisa terbantahkan kepada anak dan orang-orang banyak waktu itu. Dia bisa benar. Kesembuhan orang lumpuh adalah bagi Yesus yang dapat mengampuni dosa. Ketika orang banyak menyaksikan di depan mata mereka sangat takjub. Mereka berkata, yang begini belum pernah aku lihat. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Apa refleksi kita hari ini? Apakah yang mungkin kita akan terjadi di dalam besar kita? Kebetulan sudah terjadi yang lain. Dan bagaimana Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan kita dan mengubahkan kita. Renungkan. Berikan. Karena kebutuhan terbesar kita adalah untuk diampuni dari dosa-dosa kita. Ini yang menjadi dasar kita ini. Kalau kita ada sesuatu, kita ada semua. Kalau kita gagal, kita nggak akan menjadi begitu. Esensi dosa adalah manusia memuja Allah dengan mengejarkan dirinya sebagai Allah dan layak dihukum. Itu dosa. Mendokter katanya Tuhan dan kita bertentangan itu dosa. Pemberontakan itu yang kita lakukan. Esensi keselamatan adalah Allah mengejarkan dirinya menjadi manusia di dalam Yesus Kristus demi menggantikan hukuman mati karena kebenaran manusia terhadap Allah. Terjadi Tuhan Yesus datang untuk memberikan kemuliaan terbaik. Boleh apa itu? Kebutuhan besar dosa sudah diampuni. Dan ketika akan bermacam itulah yang mengubah keinginan hati kita, mengubah hasrat hati kita. Bagaimana hasrat hati kita ketika kita tahu kita tidak bisa jika saja aku memiliki, jika saja aku memiliki itu, jika saja bisa seperti itu, jika saja aku melakukan itu, jika saja itu dia akan pernah terdengar keluar dari mulut kita. Tetapi sebenarnya itu berkata seperti ayat, aku belum pernah melihat yang seperti ini. Itu selalu terbuka terspon oleh kasih lalu kita memuliakan Tuhan. Ya, terima kasih. Mari kita kembali kepada pertanyaan yang dalam Yesus. Mana yang lebih orang budi dosa berhenti atau bangun dan berjalan? Dari sudut pandang kita jauh lebih mudah mengatakan dosa sudah pun. Tetapi dari sudut pandang Yesus jauh lebih suka untuk mengampuni dosa daripada membuat orang berjalan. Wah, kenapa? Perhatikan. Coba pikirkan. Tuhan Yesus dapat membuat orang berjalan dengan menjadikan jari kakinya jalan. Dia adalah pencipta alam semesta yang memiliki semua kuasa dan otoritas. Tuhan Yesus tidak kehilangan apapun untuk menyembuhkan orang lumpuh, tetapi untuk mengampuni dosa pemberontakan saudara dan saya. Tuhan Yesus harus kehilangan segalanya. Tuhan Yesus tahu harga dari perkataan dosamu sudah diampuni adalah kematiannya sendiri dari sana. Untuk menyembuhkan orang lumpuh, Tuhan Yesus tidak perlu kehilangan apa-apa. Tapi untuk mengampuni dosa saudara dan saya, Dia harus kehilangan segala demi saudara yang menjadi. Tuhan Yesus tahu bahwa jika Dia menyembuhkan orang lumpuh dan mengampuni dosa, para pemimpin akan menangkap karena dia menghujat. Terakhir saya supaya saudara mengerti, satu-satunya cara untuk membuat orang lumpuh ini berjalan dan menahan di kekal bukan dengan menunjukkan kaki, tetapi dengan cara memampukan kakinya sendiri di gelas. Harga pengampunan dosa adalah nyawa dari raja kehidupan manusia. Kalau dia cuma sembuh, tapi jiwa terhenti, dia tidak bisa berjalan mengalir di hadapan rajanya di kekal.
Apakah saat itu saudara sembuh dan kanker, tapi setelah itu jiwamu binasa? Engkau adalah bersama dengan Raja. Itu kebutuhan terbesar kita. Saya mengambil waktu, tidak apa-apa. Apakah kita terlalu bingung sendiri? Jangan menyusahkan keberdosaan. Hati manusia mengembara, memburu pemenuhan kebutuhan. Apakah yang harus kita lakukan? Apakah kita juga masih memburu pemenuhan kebutuhan? Atau sebenarnya kita menyadari terkenal dan cuma tahu saja dan kita juga menceritakan kepada Tuhan. Berikan kita mungkin terus memberikan di dalam anugerahnya, dalam komunitas untuk kita melakukan keduanya. Amin. Tuhan semua berkati. Mari kita berdoa. Mungkin kau sehat tidak sakit, tubuhmu lengkap, wujud sehat, fisikmu tidak berkekurangan, tetapi roh lupus dan Tuhan fokus pada kebutuhan tersebut. Orang mungkin datang dengan motivasi yang tidak tepat. Dia datang mencari Yesus sebagai Yesus apa sebagai penyembuh. Tetapi di sinilah orang-orang menggunakan Yesus. Dia tidak menahan sesuatu yang bahaya dari diri untuk orang-orang itu. Dia bisa saja paham motivasinya, tapi dia justru memberikan sesuatu yang dia tidak sadari bahwa dia butuh diampuni. Dia memberikan jauh lebih dari apa yang dia doakan. Dia mengampuni dosa dan membuat dia menjadi anak. Luar biasa. Ada motivasinya sama. Apa motivasi sesuatu? Ada bahan, ada bahan. Tapi dia tetap lemah-lemah. Dia justru memberikan anugerah pada kita bisa tetap ada di tempat ini dan mendengar kita ini. Maka sebuah firman terus disampaikan. Biarlah kami menyadari kami hidup sesuai dengan misi. Kami menyadari bahwa kami untuk mencari kami yang terhilang, yang perlu ditebus. Kebutuhan kami terbesar adalah kami diampuni dosa-dosa kami. Dan terus kami terhubung dengan yang lain, sehingga orang lain juga bisa melihat bahwa kebutuhan mereka terpenuhi di dalam Yesus. Biarlah kami menjadi saksi-saksi-Mu di luar sana Tuhan. Kami mau Tuhan, kami tahu bahwa sebenarnya kami terhilang, tapi kami sudah ditemukan. Kami mau juga terjadi kepada teman-teman kami, orang-orang siswa kami. Terima kasih dan kami bersyukur buat hari ini. Mari teman-teman kami berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dengan berlimpah. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan sinar wajahnya, memberikan damai sejahtera kepadamu, memberikan anugerah yang luar biasa. Diberkati engkau di sekolah, di kampus, dimanapun Tuhan tempatkan engkau untuk engkau menjadi saksi, untuk engkau menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, Allah yang besar itu, yang sudah mengubah hasrat hatimu, yang sudah mengubah kerinduan-kerinduan hatimu yang terdalam. Kebutuhan terbesarmu sudah terpenuhi, dan di sini waktunya engkau juga menceritakan kepada orang-orang sekitar. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, bersyukur, kami berdoa, kami terima berkat-Mu. Yang percaya bersama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman Bapak Saudara, beberapa pengumuman. Satu kita akan berkumpul kayak di sini karena ada fellowship lagi. Itu sebelum akhir ya. Jadi teman-teman yang mulia yang belajar itu bisa berkumpul bersama hari Sabtu tanggal 21 September 2024 pukul 18 ya di Malang Creative Center. Di SMA mahasiswa. Oke, bisa berkumpul ya. Ada juga Natal bisa dikeluarin. Nah, ini Natal tanggal 8 Desember jam 5 di tempat ini kita akan kedatangan tim dari anak Friday. Jadi Bapak Saudara rindu untuk menabur, mendukung,
Bisa juga Bapak sudah bisa berikan persembahan belakang yang amplopnya kosong ya. Ya ada ininya putih polos ya. Bapak Ibu di transfer juga bisa. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.